Dalam berbagai diskusi informal tentang G30S, sebagian orang mengutuk Latif sebagai pengkhianat karena telah melaporkan gerakan yang diikutinya sendiri kepada Jenderal Soeharto. Hal ini perlu dipertanyakan, apakah menemui Soeharto sebagai bekas komandannya dan orang yang cukup dekat dengan dirinya itu inisiatifnya sendiri? Kalau bukan, siapa yang memerintahkannya? Sebagian pihak menyatakan dia itu sebenarnya anggota trio sel bawah tanah PKI bersama Letkol Untung dan Jenderal Soeharto di bawah binaan Syam, atau Aidit, sebagai bagian dari Biro Khusus PKI. Dalam hubungan ini, tak aneh jika ada pihak yang menyebut Jenderal Soeharto sebagai gembong PKI yang berkhianat. Ada cerita seorang tokoh yang tidak mau disebut namanya, pada permulaan Oktober 1965 menemui Aidit di Jawa Tengah. Ketika baru tiba dari Jakarta, DN Aidit menyatakan, "Wah celaka, kita ditipu oleh Soeharto." Di sepanjang kesaksiannya, Kolonel Latif tidak sekalipun menjatuhkan nama PKI, sangat kontras dengan Syam, Ketua Biro Khusus PKI. Sayang, hal-hal di atas tidak dapat dirujuk silang dengan narasumber lain maupun sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan, atau belum? Apakah kita akan mimpi mendapatkan tambahan keterangan dari Jenderal Besar Purnawirawan Soeharto, yang sedang didapuk sebagai koruptor hiu paling akbar di dunia, dan baru memenangkan 1 triliun rupiah di Mahkamah Agung RI menghadapi majalah Time? Jika Latif semasa hidupnya sudi menjelaskan secara rinci, terbuka dan jujur dalam menjawab pertanyaan yang pernah diajukan kepadanya, mungkin akan lebih mudah mendudukan dirinya, meskipun tetap saja akan terbuka kemungkinan kontroversi. Apalagi keterangan sejujur dan serinci apapun yang diberikan setelah sekian puluh tahun terjadinya suatu peristiwa sejarah, tetap terbuka kemungkinan kerancuan. Sayang, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, yang diajukan ketika dia masih dapat berkomunikasi dengan cukup, tidak pernah dijawabnya dengan jelas. Dapat saya tambahkan, bahwa pada tahun-tahun akhir hidupnya, dia sulit berkomunikasi, karena serangan stroke yang telah menutup harapan adanya keterangan berharga yang lain dari pihaknya, kecuali jika ada peninggalan tertulis yang belum pernah dipublikasikan. Pertanyaan tersebut diantaranya meliputi 1. Dalam sejumlah pertemuan mereka yang menamakan diri perwira progresif, termasuk Latif, sebelum 1 Oktober 1965, dihadiri, bahkan dipimpin sejumlah orang sipil yakni Syam, Pono, dan Bono dari Biro Khusus PKI. Apakah ini berarti konsep G30S dari PKI, Syam atau Aidit? Bagaimana sebenarnya hubungan orang-orang militer ini dengan BC? Apa sekadar karena sama-sama alat revolusi sesuai dengan ajaran Bung Karno dan pendukung Bung Karno? Atau suatu komplotan? Hubungan ini diungkapkan dalam buku putih Orba sebagai komplotan PKI, atau sebenarnya komplotan Aidit? 2. Dalam salah satu pertemuan, kelima pada 17 September 1965, anak buah Latif, Mayor Infanteri Agus Sigit, Danyon 203, mendebat arahan Syam tentang rencana G30S yang dipandangnya semrawut, tidak profesional. Usulan dia tentang penutupan jalan masuk ke Jakarta dari arah Bogor, Tangerang, dan Bekasi pada saat gerakan, ditolak sebagai kekiri-kirian. Ia menyampaikan pertanyaan tajam, apa sebab Presiden tidak memerintahkan segera menangkap Dewan Jenderal? Apa tidak mampu? Apa sebab orang-orang dalam pertemuan itu yang harus menangkapnya? Selanjutnya, karena tidak setuju, ia tidak lagi mengikuti pertemuan berikutnya, bahkan kemudian pasukannya tidak muncul. 3. Sebelum 1 Oktober, Latif setidaknya menemui Jenderal Soeharto 2 kali. Siapa yang menugaskan dirinya? Apa benar dia datang di RS Gatot Subroto bersama Syam yang berada di tempat agak jauh seperti kesaksian Syam? 4. Latif sebagai Dan Brigif 1 Kodam Jaya membawahi 3 batalion, tetapi yang ikut bergerak bersamanya cuma 2 peleton detasemen Kompi Markas. Lalu peran apa sebenarnya yang dilakukannya pada 1 Oktober 1965, namanya tidak tercantum dalam daftar komando gerakan, tetapi hanya sebagai anggota Dewan Revolusi, sedang dari segi pangkat dia nomor 2 setelah Brigjen Suparjo. Apa sebab gerakan dipimpin Letkol Untung, kenapa bukan Brigjen Suparjo yang paling tinggi pangkatnya? 5. Berbagai macam persiapan, misalnya gerakan dipimpin Letkol Untung yang baru 5 bulan berada di pasukan Cakrabirawak Jakarta, pasukan yang mengambil bagian dalam gerakan tidak jelas atau terlalu sedikit tidak seperti yang dilaporkan, logistik tidak memadai, dokumen-dokumen G30S tidak menyebut kedudukan Bung Karno. Dekrit nomor 1 menyebutkan, dengan jatuhnya segenap kekuasaan negara ke tangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Dwi Kora dengan sendirinya berstatus demisioner. Dalam keputusan nomor 2 disebut, berhubung segenap kekuasaan dalam negara RI pada 30 September 1965 diambil alih oleh gerakan 30 September, lalu ada penurunan pangkat. Selanjutnya pasukan G30S membunuh 3 orang jenderal di tempat, membunuh sisanya di Pondok Gede, Lubang Buaya. Semuanya ini mengarah pada suatu desain agar gerakan itu gagal. 6. G30S tidak mempunyai rencana alternatif, tetapi hanya ada satu rencana, itu merupakan permulaan kegagalan dari kacamata militer maupun politik, seperti ditulis Jenderal Nasution.
Atau ini sebenarnya bagian dari skenario karena G30S memang dirancang untuk gagal? Mantan Kolonel Infanteri Latif tidak pernah menjawabnya sampai maut menjemputnya pada 6 April 2005 di rumahnya di Tangerang. Kontroversi sejarah G30S masih akan panjang. Akan tetapi, sebelum meninggalnya, mantan Kolonel Angkatan Darat Abdul Latif masih sempat menulis surat pernyataan dan tuntutan yang dapat kita baca dan kutip dari kolom Ibrahim Isa dalam harian online Kabar Indonesia sebagai berikut. Latif, mantan Kolonel AD. Surat pernyataan dan tuntutan. Hari ini Rabu tanggal 1 Januari 2003, di rumah Pak Sawito Kartowibowo, sekali lagi secara tegas dan sejujurnya, demi Allah saya menyatakan, bahwa benar Jenderal Soeharto secara langsung terlibat gerakan 30 September 1965 yang lalu, di mana diri saya juga terlibat langsung di dalamnya. Semula saya yakin, sebagai pimpinan Angkatan Darat yang amat saya percayai, karena saya pun adalah anak buah andalan dan kepercayaan beliau, apalagi di medan laga yang kemudian terkenal dalam sejarah militer maupun perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai serangan 1 Maret 1949 di Yogyakarta, di mana diri saya adalah komandan yang paling pegang peranan utamanya tetap percaya bahwa Pak Harto loyal terhadap Presiden Soekarno. Sebagai bukti kepercayaan itu, sewaktu sebelum peristiwa 1 Oktober 1965, 2 kali saya melapor kepada Jenderal Soeharto sebelum menculik para jenderal, yang menurut pendapat saya perlu dihadapkan pada Panglima Tertinggi ABRI Bung Karno. Saya tidak diperingatkan, ditegur apalagi dilarang melakukan gerakan itu oleh Jenderal Soeharto, sehingga saya berpendapat Jenderal Soeharto masih loyal pada Bung Karno. Ternyata setelah kejadian, pendapat saya itu sangat bertolak belakang dengan pendapat saya semula, justru sebaliknya, terbalik sama sekali. Maka dari itu, setelah terjadi peristiwa dan menghadapi kenyataan yang terjadi, saya sungguh merasa diri saya dikhianati oleh Panglima saya Jenderal Soeharto. Dan sejak saya diserang di Halim, saya lawan, sebab saya telah yakin Jenderal Soeharto berkhianat terhadap Presiden RI Soekarno. Dalam pledoi saya, Pak Sawito tahu, biarpun Jenderal Soeharto telah menjadi Presiden RI, tidak ada niat bagi saya untuk mohon grasi atau bentuk keringanan hukum apapun kepada Jenderal Soeharto, sebab saya tidak bakal minta grasi dan lain-lain kepada pengkhianat terhadap Bung Karno. Di saat ini yang penting karena saya amat yakin Jenderal Soeharto adalah pengkhianat bangsa, khususnya terhadap proklamator Bung Karno, kita wajib menuntut Jenderal Soeharto untuk diadili, terutama telah mengabaikan hak-hak asasi manusia, melakukan makar, menumbangkan pemerintahan Presiden Soekarno yang sah. Tentu saja untuk itu diri saya sanggup untuk dijadikan saksi di pengadilan, dalam negeri maupun luar negeri bila mana diadili di Mahkamah Internasional, agar segalanya jujur sesuai apa yang sebenarnya terjadi. Saya berharap penuntutan terhadap Jenderal Soeharto dapat terselenggara dengan secepatnya, dan saya juga tahu kalau Mr. Iskak Kokro Hadisuryo telah menayangkan gugatan kepada Jaksa Agung RI yang memberi bukti-bukti keterlibatan Jenderal Soeharto dalam G30S yang membunuh para Jenderal Ayani CS dan melakukan pembunuhan massal beratus ribu rakyat yang tiada dosa apapun, yang justru dibantai dikorbankan oleh Jenderal Soeharto. Semoga tulisan ini yang saya berikan kepada Pak Sawito bisa dijadikan data bukti yang meyakinkan masyarakat luas, dan bahwasannya ide penumpasan dan pembunuhan massal terhadap orang-orang masyarakat yang tidak disukai, karena sangkaan mereka adalah pengikut Bung Karno, adalah dari pribadi Jenderal Soeharto sendiri. Dan harap diketahui, dahulu Jenderal Soeharto itu saya ketahui dengan pasti termasuk kelompok patuk yang dirahasiakan, agar tidak terbongkar oleh masyarakat luas. Dan yang penting agar diketahui, bahwa sebenarnya Jenderal Soeharto itu akan ditangkap oleh Jenderal Ayani karena korupsi, terutama di Jawa Tengah, dikenal dengan kasus penyelundupan. Sayangnya waktu itu Bung Karno tidak mengizinkan, dan sebagai tindakan penyelamatannya, Jenderal Soeharto dimasukkan ke Seskoat, Sekolah Staf dan Komando AD, di Bandung, dipimpin oleh Kolonel Soeharto. Ini saya ketahui, karena saya sendiri adalah angkatan kedua Seskoat itu, sedangkan Jenderal Soeharto adalah angkatan pertama. Heran saya, Jenderal Soeharto yang tahu betul kalau ditolong oleh Bung Karno, akhirnya justru mencekik leher Bung Karno, orang yang telah menolong dan menyelamatkannya. Jelaslah Jenderal Soeharto benar-benar orang munafik, bicara dusta, janji tidak ditepati, dipercaya malah berkhianat. Jadi manusia dolim alias manusia jahat. Demikianlah pernyataan dan tuntutan saya untuk menjadikan periksa bagi siapapun, yang saya buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab. Terima kasih banyak. Saya yang membuat pernyataan dan menuntut agar Jenderal Soeharto diadili, tertanda, pada materai. Latif, alamat, Lipo Karawaci Taman Elok nomor 596 Tangerang, telepon 0215986070. Kesaksian tambahan atas pernyataan dan tuntutan saya, tertanggal 1 Januari 2003. Untuk melengkapi pernyataan dan tuntutan saya tertanggal 1 Januari 2003, dengan ini saya beri tambahan kesaksian sebagai berikut.
1. Bahwa benar sebelum terjadi pengkhianatan makar Jenderal Soeharto terhadap Presiden RI, Pangti Abri Bung Karno, saya sekeluarga memiliki hubungan kekeluargaan yang amat akrab dengan Jenderal Soeharto sekeluarga, yang dengan sendirinya kami sering beranjang sana ke rumah beliau dan saling membantu. 2. Dari sekian banyak kunjungan itu, seingat saya sekitar tanggal 18 September 1965, saya sekeluarga berkunjung seperti biasanya ke rumah keluarga Jenderal Soeharto, Pangkostrad di Jalan Agus Salim, Jakarta. Dalam kesempatan berdua, saya bertanya kepada Jenderal Soeharto, apakah benar ada Dewan Jenderal AD yang hendak melakukan KUP merebut kekuasaan dari tangan Presiden RI Bung Karno? Jenderal Soeharto menjawab, ya, saya sudah tahu dan sudah mendengar dari bekas anak buah Mayor CTN Veteran Subagio dari Yogyakarta. Saya bertanya lagi, siapa jenderal itu dan di mana? Jenderal Soeharto menjawab lagi, akan diselidiki dulu. Mendengar jawaban Jenderal Soeharto demikian, saya berkata kepada Jenderal Soeharto, kalau benar ada yang mau KUP terhadap Presiden RI Bung Karno, saya siap menghadapinya. 3. Seperti biasanya, pada tanggal 28 September 1965 sekitar pukul 20 malam hari, saya dan istri berkunjung ke rumah Jenderal Soeharto, Pangkostrad di Jalan Agus Salim, Jakarta. Di saat itu sewaktu berdua dengan saya, Jenderal Soeharto menegaskan pada diri saya bahwa Jenderal Soeharto menghendaki, kata yang ditekankan kepada diri saya, Presiden Soekarno diganti, karena selalu membikin ribut. Saya jawab, tidak mungkin, karena Bung Karno didukung rakyat. 4. Pada tanggal 29 September 1965, antara pukul 9 sampai 10 siang hari, saya menemui Jenderal Soeharto, yang di saat itu sedang menunggu putranya yang tersiram sup panas yang sedang dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Di situ saya melapor kepada Jenderal Soeharto, bahwa kami akan menculik para jenderal Angkatan Darat untuk dihadapkan kepada Pangti Abri Presiden Soekarno, dan yang akan dilaksanakan besok malam, sehari berikutnya, tanggal 30 September 1965. Menanggapi laporan saya itu, Jenderal Soeharto bertanya, siapa komandan operasinya? Saya jawab, Letkol Untung, yang saya mengetahui Letkol Untung telah dikenal baik oleh Jenderal Soeharto. Seterusnya Jenderal Soeharto lalu berkomentar, ya sudah, saya mau istirahat. Selanjutnya kami berdua berpisahan. 5 kesaksian seperti yang tersebut di atas, sebetulnya juga telah saya kemukakan dalam pemeriksaan untuk BAP, berita acara pemeriksaan, maupun dalam persidangan sewaktu saya sendiri diajukan selaku terdakwa, tetapi tidak diurus sebagaimana seharusnya, termasuk permohonan saya selaku tertuduh, agar Jenderal Soeharto dapat diajukan di muka pengadilan militer itu selaku saksi utama, selalu ditolak. Demikian kesaksian tambahan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk melengkapi dan yang tidak dapat dipisahkan dengan surat pernyataan dan tuntutan saya tertanggal 01 Januari 2003, untuk kesaksian dan bukti pengadilan terhadap tertuduh Jenderal Soeharto, karena telah memimpin melakukan coup d'etat makar, dengan menggunakan kekuatan senjata militer terhadap Presiden RI yang sah Bung Karno, disertai membantai rakyat banyak yang tidak berdosa, yang saya tuntut dan ajukan demi tegaknya kedaulatan, hukum, kebenaran dan keadilan berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Jakarta, 7 Februari 2003. Saya yang membuat pernyataan dan kesaksian tertanda, di atas materai. Alatif, mantan Kolonel AD, NRP 10685. Alamat, Lipo Karawaci Taman Elok nomor 596 Tanggerang. Telepon 0215986070. Sungguh pun begitu gamblangnya isi pembelaan Kolonel Latif di depan Mahmilti kedua Jawa bagian Barat pada tahun 1978, bahwa Jenderal Soeharto terlibat langsung dalam G30S dan kemudian menggulingkan Presiden Soekarno, namun penguasa Orde Baru terus-menerus mempropagandakan bahwa yang menjadi dalang G30S adalah PKI.